kualitas keimanan kita akan menjadi naik, akan menjadi kuat, akan menjadi teguh sehingga tidak mudah runtuh, tidak mudah tergoyahkan. Dari cabangan-cabangan keimanan, itulah al-mu'min al-kamil fi iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu pernah bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman." Iman, kata Nabi Muhammad, itu bercabang menjadi 70-an atau 60-an. Yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendahnya menghilangkan hal-hal yang dapat menyakitkan yang ada di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu juga merupakan salah satu cabang dari keimanan tersebut. Kenapa bid'un wa sab'una saya artikan 70-an, bid'un wa sittuna saya artikan 60-an? Karena kalimat bid'un dalam bahasa Arab bisa berarti 2 sampai 10, bisa berarti 3 sampai 20, tapi yang paling masyhur adalah bid'un itu berarti 3 sampai 9. Karena 3 sampai 9 berarti bid'un wa sab'una 70-an. Au bid'un wa sittuna 60-an. Dengan kata lain, cabangan dari keimanan kita itu bisa 71, bisa 72, bahkan sampai 79. Salah satu ulama Nusantara, Syekh Nawawi Banten, mengumpulkan ke-70-an cabangan dari keimanan itu dalam kitabnya yang sangat tipis, Al-Futuhat Al-Madaniyah fi Syarh Su'ab Al-Imaniyah. Kitab yang tipis ini menjelaskan cabangan keimanan kita. Memiliki 78 cabang. Kitab ini sangat tipis, tapi merupakan rangkuman dari kitab-kitab yang besar. Pertama adalah kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, karya dari Ibnul Arabi. Yang kedua An-Nuqayyah, karya As-Suyuti. Jadi An-Nuqayyah dan Al-Futuhat Al-Makkiyah ini dirangkum, diambil bagian-bagian yang khusus menjelaskan tentang cabangan-cabangan keimanan menjadi kitab Al-Futuhat Al-Madaniyah oleh Syekh Nawawi Banten. Semakin kita banyak memiliki cabangan-cabangan itu, maka kualitas keimanan kita itu akan semakin naik. Kualitas keimanan kita akan semakin bertambah. Fa innal mu'mina al-kamila fi imanihi, maka sesungguhnya seorang mukmin yang keimanannya itu sempurna, wa huwa al-mu'minu haqqan man kamulat fihi syu'abul iman. Orang yang sempurna, yang memiliki keseluruhan cabangan-cabangan tersebut, memiliki keseluruh rantingnya. Jadi ibaratnya keimanan itu seperti sebuah pohon. Semakin baik kita memelihara pohon itu, kita pupuk, kita siram, sehingga tumbuhlah dahan-dahan yang baik. Dahan-dahan itulah nanti akan kita bahas. Ke-78 dahan inilah yang akan kita bahas satu persatu. Perlu ditegaskan sekali lagi, fa innal mu'mina al-kamila fi imanihi wa huwa al-mu'minu haqqan man kamulat fihi syu'abul iman. Semakin baik kita merawat pohon ini naik ke atas, maka akan keluar dahan-dahannya. Keluar dahan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai ke-78. Orang yang kamulat fi syu'abul iman, itulah orang yang imannya sempurna, yang memiliki ke-78 dari cabangan-cabangan keimanan. Itulah al-mu'min al-kamil fi iman. Berarti semakin kita tidak bisa merawat keimanan kita, maka cabangan-cabangan itu akan mati, akan layu satu persatu. Makanya kita perlu menegaskan, perlu ingat bahwa al-imanu itu adalah qaulun wa amalun yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Caranya bagaimana agar dahan-dahan ini terus tumbuh subur sehingga keimanan kita menjadi sempurna? Kita harus ingat bahwa keimanan kita itu adalah qaulun wa amalun, ucapan dan perilaku. Yazidu bitta'ati,
akan bertambah kualitasnya. Otomatis kalau kualitas keimanannya bertambah, maka dahannya akan terus bertambah. Nah, itu akan bertambah yazidu bitta'at, dengan kita mentaati perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan dahan-dahan itu, kualitas keimanan itu akan berturun, akan berkurang bil maksiat, dengan kita melakukan maksiat. Semakin kita menjauhi dari rel-rel yang sudah ditentukan oleh Allah, semakin kita melanggar larangan-larangan Allah, larangannya kita kerjakan, maka na'udzubillah summa na'udzubillah, kualitas keimanan kita akan menurun. Konsekuensinya, ketika kualitas keimanan kita menurun, maka otomatis dahan-dahan itu akan layu satu persatu. Fa'idha aksaral insanu minal a'mali as-salihati fahadha ziyadatun fil iman. Oleh karena itu, ketika orang itu terus memperbanyak amal-amal soleh, maka keimanannya akan naik. Baik keimanan itu adalah al-a'mal bil jawarih, dengan tangan kita, dengan kaki kita, sholat. Itu kan al-amal bil jawarih. Menolong sesama, tolong menolong. Seperti yang hadis tadi, imatatul adza bil anit thariq, itu termasuk amal bil jawarih. Ada paku di jalan, diambil, terus dibuang pada tempatnya. Ini kalau paku dibiarkan kena sepedanya orang, rodanya jadi bocor. Mending kalau bocor, kalau kena langsung meletos di situ, banyak meletos, sedangkan naik motor, sedang ngebut, bisa kecelakaan. Orang terluka parah, bahkan bisa meninggal, na'udzubillah. Tidak terjadi seperti ini, diambil pakunya, dibuang pada tempat sampah. Imatatul adza anit thariq, itu juga adalah merupakan al-a'mal as-salihah bil jawari atau bil lisan. Membaca Al-Quran, membaca sholawat, zikir, menasehati kalau ada temannya yang salah. Ini termasuk bentuk dari bagaimana kita beramal solih, yang sekali lagi akan berakibat pada naiknya kualitas keimanan kita. Atau a'malul qulub, yang hati, seperti al-khauf war roja. Khauf, memiliki rasa takut akan ancaman-ancaman Allah, takut akan siksa-siksa Allah. War roja, mengharapkan maghfirah, ampunan dari Allah, mengharapkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita memiliki rasa khauf dan roja, takut dan harapan, otomatis karena kita takut, berarti bagaimana agar kita tidak mendapatkan murka dari Allah? Ya, akhirnya kita kerjakan perintah-perintah Allah, kita tinggalkan larangan-larangannya, karena kita mengharapkan maghfirah dari Allah, mengharapkan sesuatu dari Allah. Akhirnya otomatis kalau kita sedang berharap, maka kita akan mematuhi perintahnya, meninggalkan larangannya. Seorang anak yang mengharapkan bonus, mengharapkan kasih sayang orang tuanya, otomatis anak tersebut akan mematuhi perintah-perintah orang tuanya dan meninggalkan larangan-larangannya. Begitu juga apalagi ketika kita mengharapkan sesuatu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk amalul qulub adalah al-mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada nabinya, cinta kepada pewaris-pewaris nabi, yaitu ulama, ustadz, kiai, guru-guru kita. Dengan kita memiliki rasa cinta terhadap mereka semua itu, otomatis ya kita meninggalkan larangan-larangannya, mengerjakan perintah-perintahnya. Karena kita sudah mengerjakan perintah-perintah yang Nabi bawa, meninggalkan larangan-larangan yang Nabi utarakan, otomatis kita berjalan sesuai dengan rel syariat. Karena Nabi tidak pernah mengucapkan sesuatu yang keluar dari rel syariat. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi sama sekali tidak pernah mengucapkan sesuatu kecuali sesuai dengan panduan wahyu. Tidak pernah mengucapkan yang hanya berlandaskan hawa nafsu, tidak pernah. Kita sudah memiliki itu semua, beramal solih, baik amal solih bil lisan, bil jawarih dengan tangan, atau bil qulub, maka kualitas keimanan kita naik dan naik. Semakin naik, semakin tinggi, semakin subur pohonnya, dahannya akan keluar satu lagi. Sama dengan pohon, semakin tinggi pohon maka dahannya akan semakin banyak, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, inilah yang nanti seperti dijelaskan di atas, kata Syekh Nawawi, fa innal mu'mina al-kamila fi imani wa huwa al-mu'minu haqqan man kamulat fihi syu'abul iman.
Semakin banyak dahan-dahan itu, apalagi kalau sampai 78 dahan itu ada pada diri orang tersebut, maka kualitas keimanannya otomatis menjadi sempurna. Ya, kualitas keimanan itu ya nanti akan kita bahas satu persatu, sehingga kita tahu bagaimana cara kita mengupgrade, menaikkan kualitas keimanan kita. Semoga dengan terus ngaji, kita mengkaji kitab Al-Futuhat Al-Madaniyah yang akan terus kita update seminggu sekali, kualitas keimanan kita akan menjadi naik, akan menjadi kuat, akan menjadi teguh, sehingga tidak mudah runtuh, tidak mudah tergoyahkan. Namun perlu diingat bahwa al-mu'min al-kamil itu bukan orang yang meninggalkan carut-marut dunia, orang yang meninggalkan manis getirnya dunia demi fokus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan. Al-mu'min al-kamil, untuk menjadi mukmin al-kamil, kita tetap masih harus melaksanakan aktivitas-aktivitas duniawi dengan tetap menjaga kualitas ketakwaan kita. Karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Ini kuncinya. Dunia itu adalah ladang bagi kita untuk bercocok tanam amal-amal soleh yang nanti akan kita bawa ke akhirat. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salas, shadaqatun jariyatun wa ilmun yuntafa'u bi wa waladun salihun yad'u. Ini kuncinya. Kita terus bekerja di dunia, kita terus beraktivitas sebagaimana mestinya. Tapi kuncinya kita bagaimana berinvestasi untuk akhirat. Bersedekah jariah, kemudian terus kita mengupgrade keilmuan kita dan menyebarkannya. Siapa tahu ini menjadi bermanfaat, ada orang lain yang mengamalkan ilmu yang kita ajarkan. Sehingga apa? Sehingga ketika nanti ilmu itu terus disebarkan, kita sudah tidak ada di dunia, kita tetap mendapatkan aliran-aliran pahala. Kemudian adalah waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang al-mu'min al-kamil, orang yang imannya sempurna, yang memiliki keseluruh cabangan-cabangan keimanan yang sekali lagi akan terus diupdate di Al-Lisaniyat Institute, baik di Facebook maupun YouTube atau Lisaniyat TV di TikTok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.